Tuhan menyatakan begini, ada maksud rencana Tuhan kita bertemu. Jadi mungkin setelah doa saya akan doa secara khusus, tapi itu tergantung respon. Ketika respon mengatakan dia dan amin, rencana terjadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, maka firman Tuhan bilang begini, beribadahlah dengan takut dan gentar Bapak Ibu Saudara. Sekarang waktunya lagi kita bermain-main, atau mungkin bukan waktunya lagi bercimpung dalam dosa, Saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu melakukan dosa, hari Minggu pergi beribadah kepada Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Berapa lama kita hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya. Berapa lama kita hidup dalam Tuhan? Dan Tuhan tidak pernah melihat dari lahir kita sudah yang namanya masuk satu percayaan, atau mungkin dikatakan dari lahir kita udah Kristiani. Tapi apakah itu sudah mengakar mendalam dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kerinduan kita tempat mijau Tuhan. Amin. Makanya Tuhan katakan apa? Dengan takut dan gentar, Saudara, cium kaki Tuhan, Ibu Saudara. Banyak orang datang ke Tuhan dengan kesombongannya, Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan saya tidak berdoa karena saya punya harta yang banyak, saya punya bisnis yang besar, atau mungkin saya punya pekerjaan yang selalu saja akhirnya menunda setiap kita mau berdoa dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan itu bukan alasan, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan alasan. Saat ini yang Tuhan melihat adalah hati, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi kualitas iman yang baik itu Tuhan butuhkan hati kita. Jangan sampai Tuhan menggoncangkan Manado karena tidak ada lagi yang berdoa untuk Manado. Karena Tuhan katakan ada 2 kali lagi bencana besar terjadi. Dan apakah kita sudah ready? Apakah kita sudah siap? Dan apakah kita sudah siap apabila suatu waktu bencana itu menimpa kita? Dan kemudian kita dipanggil Tuhan pulang. Apakah kita punya kualitas iman yang baik? Karena saya katakan tempat ini pegawai negeri sipil yang berkualitas itu bagus, Saudara. Dengan sekolah, dengan education, namanya pendidikan. Tapi tidak cukup sampai di situ, butuh kerohanian. Karena tingkah laku dan karakter itu dibentuk dari keluarga, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bagaimana kita punya hubungan erat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak di sini Tuhan katakan saya melihat hatimu. Ayo nyatakan kanan kirimu, saya melihat hatimu. Amin. Jadi Tuhan katakan cium kaki Tuhan, berdoa berlutut. Karena begini, jawaban doa itu hanya 3, Saudara. Tuhan katakan iya, Tuhan katakan tunggu, atau Tuhan katakan tidak. Jadi seringkali orang Kristen juga kalau berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu diukur dengan tolak mereka sendiri. Artinya apa? 1 tahun tidak dijawab, berdoa lagi. 2 tahun tidak dijawab, berdoa lagi. Tahun ketiga sudah menghilang dari hadapan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Saya mau nyatakan gini, ayo kita belajar sekarang. Untuk apa? Kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau jawab iya, Tuhan mau jawab tidak, Tuhan mau jawab nanti, itu terserah Tuhan. Amin. Saya menyatakan gini, sebelum Anda punya kualitas kerja yang baik, milikilah kualitas iman yang baik. Karena saya katakan, wah keren juga ini, saya bilang ada berdoa dan bekerja, amin, kita aminkan itu. Tapi banyak sekali pekerja-pekerja yang menyampaikan yang namanya berdoa. Siapa yang melindungi kita bencana alam? Siapa yang melindungi kita ketika kita dalam kesesakan? Siapa yang membuka jalan ketika kita sakit, Bapak Ibu Saudara? Apakah dokter itu menyembuhkan? Tidak. Banyak dokter juga yang mau praktek. Siapa yang bisa memberikan kita pertolongan di waktu bencana itu datang, misalnya menimpa rumah kita atau keluarga kita? Saya katakan jangan larikan diri dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati. Ya. Saya tidak tahu, Tuhan nyatakan kepada Bapak yang baju batik coklat-coklat ya. Mungkin saya katakan, Tuhan katakan ayo kembali ke jalanku, bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang dibuat, saya tidak mau tahu dengan itu, tapi satu hal, Anda punya tanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Ayo jangan sampai Tuhan menggoncang kota Manado 2 kali. Biarlah yang sekali banjir bandang itu menjadi pelajaran. Dan itu bukan dikatakan, oh daerah sana yang terkena banjir, berarti daerah sana diberi pelajaran. Tidak. Itu hanya peringatan. Tuhan katakan, saya tidak menggoncangkannya, tapi saya hanya berkata sedikit saja maka terjadi.
Apalagi Tuhan menggoncangkan dengan tangannya, mungkin kota Manado bisa tenggelam. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah melihat harta, jabatan, apa-apapun juga. Dan saya tipikal orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau fokus dengan Tuhan. Ayo bangkit Bapak Ibu Saudara. Ayo bilang kanan kiri, kamu harus bangkit. Haleluya. Bangkit rohani, kamu bangkit. Dan saya berdiri tempat ini karena Tuhan. Amin. Ayo buka hatimu lebar-lebar dengan Tuhan. Karena firman katakan apa? Orang yang berlindung pada Tuhan itu akan diselamatkan. Mari sekarang kita cross check diri kita, hidup kita. Mungkin kita sudah bertahan tapi ternyata di posisi itu kita jatuh, saudara. Nah, ini saya mau katakan gini, yang namanya soal berdoa dikatakan hal sepele, seolah-olah itu sepele, padahal kejatuhan itu karena kurang berdoa. Bilang kanan kirimu, ayo berapa jam kamu doa sehari? Apakah kamu ingat Tuhan dalam pekerjaanmu atau ingat Tuhan dalam masalahmu, Bapak Ibu Saudara? Tapi saya mau katakan gini, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Nothing impossible with Lord. Haleluya. Jadi jangan bilang, waduh itu mah dia, saya enggak. Kita sama Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, kenapa Bapak Ibu Saudara enggak? Namanya mencium kaki Tuhan gemetar, artinya apa? Pada saat-saat jam berdoa, jam ibadah, sekalipun mungkin di kantor, ya banyak orang konseling bilang gini, nggak ada waktu di kantor, capek segala macam. Ketika Anda makan siang, saudara, Anda berdoa untuk makan siang dan Anda hanya baca satu ayat firman Tuhan. Lalu Anda makan siang, saudara, Anda punya hubungan dengan Tuhan. Itu cara paling simple, paling gampang untuk supaya apa? Orang bekerja bisa punya balance yang namanya bekerja dan berdoa. Jadi saya katakan ini jangan jadi simbolis. Ayo mari bangkit, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kan kapan waktu Tuhan menggoncang lagi yang namanya Manado, atau mungkin Tuhan mau mengadakan mujizat yang lebih besar lagi melalui bencana-bencana alam. Tapi satu hal, jangan lari dari Tuhan. Amin. Artinya apa? Datang berdoa, berlutut, menangis, mengharap pada Tuhan. Jangan mengharap kepada orang lain, jangan mengharap kepada hamba Tuhan sekalipun, saya katakan. Karena kadang-kadang saya sibuk, saya tidak punya waktu, sehingga seringkali saya katakan, oh Tuhan, saya tidak bisa melayani full penuh. Dan itu seringkali buat hati saya seolah-olah ada kesedihan. Tapi saya bilang gini, Tuhanlah yang menolong mereka. Ayo bangun imanmu, nyatakan Tuhan yang menolong mereka. Amin. Jadi saya kembali pada firman Tuhan. Ya, kita lihat kembali di dalam Mazmur pasal yang kedua. Ya, karena Alkitab saya di atas, saya harus kembali lagi. Di ayat 12 dikatakan supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Perhatikan baik-baik, mudah sekali murkanya menyala. Berarti ketika Tuhan marah pada seseorang, ketika Tuhan murka pada kita, Tuhan mengatakan gini, saya gak mau pandang jabatan kamu apa, saya gak mau pandang kamu punya harta benda seberapa banyak, saya juga gak mau pandang kamu pekerja kualitas seperti apa, saya gak mau pandang umur kamu berapa. Haleluya. Ayo Tuhan lihat hati, ayo bangun, ayo bangun. Ayo Tuhan lihat hati kamu, Tuhan lihat hati kamu. Siapa namanya? Ya, Tuhan lihat. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Nyatakan segala perkara dengan Tuhan. Amin. Berarti bisa berapa detik saja Tuhan melakukan segala perkara. Bisa saja murkanya dalam waktu 1 detik, 1 menit kita kehilangan semuanya. Tapi apalah artinya itu semua tanpa Tuhan. Jadi kita belajar pagi hari ini, kita banyak berbicara interaksi dengan Tuhan. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Kalau saya itu santai banget orangnya kalau mau firman. Karena saya tahu yang berbicara ada Roh Kudus. Amin. Ya, jadi Tuhan melihat hati, dan biarlah kita semua tempat ini jangan sampai murka Tuhan menyala depan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima atau tidak terima, jangan pandang apa yang kamu punya. Sampai firman bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Itu yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan ambil harta dengan bencana, hati kita ada di mana? Di Tuhan? Atau memikirkan, aduh gimana nih, hidup saya gimana nih? Aduh. Tenang Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan segala ombak apapun itu bentuknya, asalkan Anda berlindung padanya, Tuhan akan melindungi Anda. Yes, amin. Sehati dulu dengan saya, baru saya bisa ngomong, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diam, tutup telinga, tutup hati, Roh Kudus gak akan ngomong banyak sama Bapak Ibu Saudara. Ayo sekarang kita mulai untuk membangun. Berapa tahun bekerja di sini? Berapa tahun jadi orang Kristen? Berapa tahun Anda membangun hubunganmu dengan Tuhan? Jangan nanti sudah di rumah sakit, sudah sakit berat, tidak bisa ngapa-ngapain, baru angkat tangan nyanyi lagu Aku Berserah. Kalau lagi itu, aduh, saya bilang itu sangat mengikis hati Tuhan dan hati keluarga Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti bilang sudah pensiun baru bilang, aduh saya mau melayani Tuhan. Tidak ada waktu. Anda nggak tahu kan berapa lama hidup. Hari ini pulang dari sini, besok ada apa-apa kita nggak tahu. Tapi ayo kita siap sedia. Anda dan saya adalah pelayan Tuhan. Anda pelayan Tuhan di kantor PU ya, pelayanan umum. Artinya Anda melayani masyarakat, dan itu sama dengan Anda melayani Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu berarti melayani Tuhan. Tapi apakah kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan? Itu Tuhan yang dan Anda yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai mendengar tangisan air mata dan berkata, Tuhan terima kasih hari ini saya dikuatkan. Terima kasih Tuhan hari ini saya diberkati. Terima kasih Tuhan hari ini ternyata saya kecil kebetulan. Karena saya tahu saudara, yang namanya pekerja itu lebih banyak dari ini saudara. Tapi banyak yang males juga saya rasa. Banyak yang males doa Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau doa teleponnya ke hamba Tuhan, ke kami. Tapi nanti begitu dapat proyek besar sudah lupa dengan kami Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan katakan begini, kerohanian itu butuh kejujuran. Ayo jujur dengan dirimu, ayo jujur dengan Tuhan. Berapa lama kamu bekerja di sini dengan kejujuran atau dengan taktik demi taktik Bapak Ibu Saudara? Dan saya katakan begini, saya nggak peduli Anda mau buat apa di luar, tapi satu hal saya mau katakan, bahwa engkau berlindung pada Tuhan. Anda harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi jangan bilang, aduh kalau pelayanan harus di mimbar, harus di gereja atau apa, enggak saudara. Sekarang Tuhan itu sudah mau datang. Artinya kita semua Kristen yang percaya harus masuk satu hal, yaitu rencana Tuhan harus digenapi. Jangan mau enaknya sendiri dengan Tuhan. Ketika diberkati, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Begitu ada masalah, lupa dengan Tuhan. Nangisnya cuma dengan masalah, nangisnya ingat masa lalu. Saya katakan tidak ada gunanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ngerti ya Roh Kudus ngomong apa pagi hari ini. Pesan yang sangat luar biasa. Yang pertama, bangun potensimu yang dahsyat. Jadilah sebut karyawan yang berkualitas Bapak Ibu Saudara, rohani maupun jasmani. Yang ketiga, Anda punya respon yang baik dengan Tuhan. Ayo cium kakimu, cium kaki Tuhan. Engkau berlutut kaki Tuhan. Ayo. Tidak peduli seberapa banyak dosamu di masa muda, tapi Tuhan lihat hatimu hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saya katakan ibu ini akan dipakai menjadi seorang pendoa yang besar, yang dahsyat. Mau dipakai Roh Kudus menjadi seorang pendoa. Katakan amin. Haleluya. Merespon itu baik saudara. Anda respon yang baik, Roh Kudus kerjakan. Tapi kalau Anda tidak respon, saya katakan jangan gagal rencana Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya Bapak, terima kasih. Haleluya Tuhan. Iya, haleluya. Ini kita
menyembah Tuhan nomor 16 refnya saja. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari pandang Tuhan, saudara. Jangan sampai Tuhan murka padamu, karena Tuhan katakan kau tak pernah doakan digoncang 3 kali, dan Tuhan baru nyatakan 1 kali, Bapak Ibu Saudara, dan banyak yang melarikan diri dari Tuhan. Apakah nanti dalam goncangan kedua, ketiga Anda masih ada iman? Apakah Anda merasa bahwa tidak ada pertolongan? Tapi saya mau nyatakan begini, kuasa Tuhan dahsyat dan nyata. Sekali lagi refnya saja.